Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Saya Siang. bersama teman-teman ingin melanjutkan progres dari kelompok kami. Sebelumnya, kelompok kami telah membuat sequence diagram, entity, dan boundary aktor dan semacamnya. Setelah ini, kelompok kami ingin menjelaskan membuat diagram. Jadi, mungkin perkenalannya saya Muhammad Alifah Arkan. Perkenalkan, nama saya David William Da Costa. Perkenalkan, nama saya Septian Dwi Hidayat. Perkenalkan, nama saya Mutiara Natiko. Mungkin setelah ini bakal dilanjut oleh saudara David. Mangga David. Oke, jadi diskusinya pertama itu kita buka ini aja dulu ya. Soalnya dulu. Masih soalnya. Tugas 9. Nah ini, nomor 2. Itu kita disuruh gambarkan keadaan dari WIM dan setiap simpul sensor ketika dilakukannya pemrosesan data di WSN seperti dideskripsikan di atas menggunakan state transition diagram. Nah, di kemarin tuh Bapak udah nerangin atau nunjukin yang benernya sih nomor 1 gimana. Jadi kita nanti bakal ngebuat state transition diagram itu berpatokan dari sequence diagram yang udah dikasih. Jadi mungkin kita baca ulang dulu ya. Jadi di sini WIM itu ada 8 modul. Terus ada itu modul sensor, normalisasi data, moving average, low pass, peak detector, pengklasifikasi data, pengambilan keputusan, dan modul komunikasi. Nah, di sini tuh dari agen sensing A atau modul normalisasi, moving average, low pass, peak detector, dan pengklasifikasi adalah bagian dari agen processing A. Terus modul pengambil keputusan merupakan bagian dari agen decision A. Terakhir, modul komunikasi merupakan bagian dari COM A untuk komunikasi dengan WIM tetangganya dan simpul sensor nirkabel accelerometer. Berarti ini mulainya dari agen sensing A dulu. Kemudian data mentah yang dihasilkan dari modul sensor atau agen sensing A dinormalisasi dalam modul normalisasi yang menjadi tanggung jawab agen processing A. Kemudian nanti dikuadratkan untuk menghitung powernya. Angka ini menyebabkan perbedaan antara signal puncak dengan noise karena noise sudah ditipiskan setelah proses pengkuadrat. Kemudian langkah selanjutnya itu menghaluskan data sinyal yang dilakukan dengan menggunakan moving average filter sehingga dihasilkan sinyal yang lebih halus. Terus keluarannya itu moving average filter ini dimasukkan ke dalam low pass filter. Selanjutnya itu mendeteksi jumlah puncak yang mempresentasikan banyak gandar dari sebuah kendaraan. Keluarnya itu jumlah puncak sinyal yang teridentifikasi beserta nilai amplitudonya yang akan menjadi masukan lagi di modul pengklasifikasian. Atau kemudian melewati jembatan mengikuti standar Federal Highway Administration atau FHWA. Nah, di sini memberikan pesan peringatan ke WSN dan akan adanya kendaraan dengan berat signifikan ke agen decision A. Kemudian modul pengambil keputusan. Nah, di sini bakal WIM itu akan mengambil keputusan dan akan mengirim pesan warning ke WSN. Nah, di sini ada disebutkan kedua WIM dipandang sebagai dua pemain yang melakukan 3 aksi yaitu warn, wake up, dan sleep. Warn berarti ketika satu WIM menyimpulkan ada kendaraan dengan tonase dan bermuatan besar, maka WIM akan segera memilih aksi mengirim pesan. Kemudian aksi wake up berarti WIM dapat menerima dan memproses permintaan lawannya. Kemudian aksi yang ketiga itu sleep berarti WIM tidak dapat mengirim atau menerima pesan ke atau dari lawannya. Nah, di sini
mungkin sudah jelas ya dari deskripsinya. Kita langsung aja membuat state diagramnya. Sebentar. Oke. Nah, dari yang kita baca tadi bisa disimpulkan apa-apa aja nih state-nya. Kalau menurut kalian gimana? Yang pasti ada ini sih, apa namanya? Yang idle. Jadi di mana posisi si WSN ini posisinya masih off, atau masih diem gitu, belum ada aksi. Karena emang dia nunggu sensor kan. Berarti ada start dulu ya berarti. Start, terus nanti ke sleep. Oke, berarti tunggu ya. Yang UML tuh. Oh ya ML ya. Waduh, ini doang. Oh ini deh startnya. Berarti start dulu kan. Nah, habis start itu tadi dibilang di deskripsinya ke sleep dulu ya. Berarti dia Iya, sleep dulu bakalan deh aktif posisinya. dulu, bakalan aktif ketika ada sinyal kiriman dari WIM. Oke, berarti kedua itu activity ya maksudnya. Activity-nya itu tadi sleep. Berarti N-nya itu nanti di mana? Di N-nya dia tetap balik lagi ke sleep. Jadi nanti kan itu sebelah kirinya start. Nah, sleep-nya di apa? N yang di kanannya. Dia keluar dari sleep. Ke kanannya itu. Berarti kalau misalkan kayak WIM-nya itu membaca berat beban dari jembatannya itu nggak melebihi batas, berarti dia langsung ke N gitu. Iya. Oh, berarti ini dia bakalan aktif ketika sleep-nya di on-in gitu. Di wake. Nanti unit di wake. Oh, ya. Berarti di sini ya. Nah, ini kan N. Terus kemudian itu berarti dari yang kita baca tadi dari modul pengambilan keputusan berarti habis ini dia ke wake up. Iya, dia unitnya nyala atau bangun tuh. Wake. Oke. Sini berarti dia bakalan aktif ya. Bentar, gua ke belakang dulu. Oke. Durasi videonya berapa menit sih? Untuk ya sebisanya ya. Bisa clearin. Oke. Ini bikin wake. Nah, habis itu udah sleep, wake, berarti ke warning. Nah, ini kayaknya. Halo, Septian? Halo.
Ini bener gak sih? Set. Iya benar. Yang atas ini nge-warn dia. Ini berarti nge-warning gitu. Iya. Ngirim sinyal warning. Berarti gini aja gitu? Atau ada garis lagi itu ke sleep? Ada keterkaitan wake sama sleep lagi? Kalau ada ke bawah sih, dari wake up ke sleep. Oh, berarti ini Dia ke bawah. matiin. Apa? Jadi kan kalau misalnya si siapa? Dia kalau prosesnya udah selesai kan bisa dia balik lagi ke sleep gitu loh. Sampai nunggu sinyal yang datang lagi. Oh, berarti dimatiin ya? Iya. Oh, berarti kita kasih deskripsi aja di sini. Ya yang di kiri itu turn on unit aja. Turn on ya. Turn on, terus sampingnya baru turn off. Oke. Terus habis itu dari wake up itu dia ngapain aja sih? Maksudnya ada proses apa aja di sini? Di wake up tuh dia ada ini menghaluskan vibrasi, dia processing data. Jadi dia ngeloop di wake up sendiri. Ah, oke. Gimana ya cara kasih ngeloopnya ini? Ini aja deh. Klik aja itu ininya. Terus ada tanda panah yang di samping. Nah, yang samar-samar itu loh. Sini aja lah. Terus ini di sini. Waduh. Kok gini? Kan di sini. Berarti menghaluskan vibrasi ya. Ini tadi proses dari moving average filter ya berarti ini. Menghaluskan. Sinyal gitu apa? Vibrasi sih kayaknya. Menghaluskan vibrasi Menghaluskan sensor kalau nggak salah. vibrasi. Oke. Oke, di sini satu. Terus apa lagi nih dari wake up? Dibikin satu lagi looping aja sih. Kayaknya itu kan yang barusan tadi kan dia ngeprocessing data buat yang misalnya sinyalnya tuh dia peak alias kenceng. Nah, itu dibikin loop lagi aja nanti haluskan vibrasi yang buat kalau ada kondisi sinyal itu tuh weak atau lemah gitu. Berarti ada dua state diagram nih. Berarti ketika saat ada dua looping. weaknya di mana? Di wake up. Iya, itu kan yang lu gambar ada yang menghaluskan vibrasi tuh. Itu buat kalau yang kondisinya si sinyal ini posisinya peak alias kenceng. Nah, itu kita bikin lagi yang kalau misalnya looping di kondisi Weak. Sinyalnya weak. Berarti di sini dia ngebaca vibrasi ya, kan udah menghaluskan nih. Iya.
Berarti gini aja ya, kan udah menghaluskan vibrasi, terus dia membaca vibrasi. Itu. Ya. Terus Berarti ini lagi nih, warn bakalan ngirim warn entrance ya. Sesuai yang Iya, ada dia di masuk. sequence yang dikasih Bapak. Jangan lupa kasih guard-nya itu di bawah warn entrance. Tunggu. Guard-nya yang ini apa? Kurung siku itu loh. Oh ini guard. Udah masih di sini guard. Ada deh. Pakai teks aja biasa nggak apa. Teks biasa aja nggak apa-apa ya? Nah itu yang di warm entrance, klik aja 2 kali, ntar enter bawahnya aja, ntar pakai guard-nya. Yang teks warm entrance, yang warm entrance. Nah ini terus. Ya, klik 2 kali aja. Nah nanti di bawah tulisan itu di enter aja, nanti di bawahnya baru kasih kurung siku buat guard-nya. Oh, Enter. di bawahnya gini. Iya, di bawah teksnya aja. Nah. Itu kurungnya. Ngikut. Kurung siku ya? Kurungnya kurung siku. Apa nih? Berarti guard-nya tuh. Guard-nya dia dia complete vibration sih. Kondisinya kalau sinyalnya itu peak. Kalau misalkan sinyalnya itu bagus ya, berarti Iya. lebih dari peak signal. Berarti dia itu udah sesuai gitu, di atas dari peak signal yang ditentukan ya berarti. Iya, dia kan udah selesai ngelewatin di apa? Vibration kan dia filtering di situ juga. Okay. Kemudian itu habis itu di sini ya di warn. Ada di warn. looping buat proses di WSN nanti di sini ya warn. Kayaknya ya. Ntar gue baca dulu PDF-nya lagi. Jadi kasih looping aja, Fit. Kasih looping ya? Ya. Dia warn WSN-nya. Udah, berarti kalau misalkan pas di warn nih selesai nih, berarti dia itu kembalinya langsung ke sleep lagi ya? Nggak lewat wake up lagi dong berarti? Enggak, dia langsung ke sleep dia. Makanya itu kan yang di apa? Yang ada garis bolak-balik cuman antara sleep sama wake up doang tuh. Soalnya kan dia kalau udah selesai nggak mungkin di vibrasi lagi sih. Oke. Berarti langsung ke bawah ya. Kalau misalkan sudah prosesnya itu berakhir di sleep lagi. Di sleep lagi. Oke. Waduh. Udah. Berarti gini ya, berarti garis ini tuh keterangannya apa? Berarti normalisasi ya? Oh iya, dia menormalisasi, dia balik lagi ke kondisi awal. Normalisasi dari powernya ya? Mm-mm. Oke.
Nah, berarti ini selesai nih. Berarti kalau yang week ya? Atau masih ada lagi? Yang itu kan ada sebelah kanan tuh yang langsung ke off ke sleep tadi dari warn itu dia yang prosesnya udah selesai, udah komplit. Oh, ngerti. Berarti bikin guard lagi ya? Ya bikin guard lagi. Printer. Dimatiin kan di posisinya. Terus di sini complete processing. Nah, berarti selesai ya. Berarti kalau yang pick. Yang pick udah yang pick. Oke, berarti sekarang kondisinya kalau misalkan jaringannya lemah nih berarti. Weak kan? Iya. Oke. Kita bikinnya di bawah aja lah. Berarti diagram state-nya itu hampir sama dengan ini kan? Sama, dia yang cuman bedain arah apa tanda panahnya doang. Yang Di junction. Oh, berarti kita copy paste aja ya. Berarti sama Copy kan? paste aja nanti. Soalnya kan junction dia ngindarin kayak duplikasi gitu. Udah habis itu yang membedakan dari weak-nya ini berarti dari complete vibration-nya ya. Garis complete vibration-nya itu gak langsung dari proses state-nya wake up kan? Apa gimana? Bentar. Kalau dia pakai junction, ya dari yang dia ngalusin itu vibrasi. Kalau misalnya dia sinyalnya weak atau kurang dari si peak, dia balik lagi ke sleep langsung aja nanti. Jadi itu nanti keterangannya pakai guard aja. Dari yang haluskan vibrasi ya? Sih. Berarti ini kita hapus nih. Kan? Terus ya, ada yang dihapus. Pakai yang dispatch. Itu dari garis ini kan, terus langsung ke sini. Gitu. Iya. Terus keterangannya itu berarti pakai guard. Guardnya itu complete vibration itu kalau si kondisinya sinyalnya peak. Berarti gini ya. Nah ya. Lebih dari. Oh, lebih dari ya complete vibration. Kalau misalkan lebih dari peak ini berarti sesuai dong berarti. Apa gimana? Halo? Keluar. Oh, keluar. Ya, nggak apa-apa. Lanjutin aja dulu nih. Berarti complete vibration dari peak signal. Berarti kurang dong. Seharusnya.
Terus ini berarti prosesnya itu sebelum masuk. Ini berarti sense in. Sense in. Ya mungkin gitu aja sih berarti Lip udah selesai berarti ini. Mohon Udah maaf selesai. juga ya, berarti mohon maaf juga Septian nggak bisa masuk Pak karena mungkin sedang mati lampu di sana. Jadi mungkin ini hasil akhir dari kami. Jadi di sini itu ada kalau misalkan jaringannya itu udah sesuai peak signalnya, dan di sini kalau misalkan jaringan peak signalnya itu weak atau lemah, itu aja berarti. Tutup aja. Ya berarti udah selesai nih state diagram kita. Tutup aja, Pit. Seperti ya, berarti ya tutup aja. Terima kasih Pak atas pengertiannya. Kurang lebih ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Oke, selesai. Kirim aja lah. Capek. Nah? Mau kirim.